Shalom saudara-saudara, besok kita memasuki tanggal 25. Tentang hari ini ada pengantar renungan bagi keluarga saudara untuk mempersiapkan hati dan juga merayakan dengan keluarga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan sudah membawa kami sampai saat ini sehingga kami boleh bersiap-siap untuk merayakan hari Natal. Biarlah renungan petang hari ini membawa damai sejahtera kepada keluarga lepas keluarga. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami pada kebenaran, dan firman-Mu akan meneguhkan iman kami keluarga lepas keluarga. Demikian kami menaikkan doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Petang hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan beserta dengan keluarga saudara. Untuk itu ayat yang akan saya bacakan, saya ambil dari dua tempat. Di Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 berbunyi seperti ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saya bacakan lagi satu ayat dari Matius pasal 1 ayat yang ke-23 berbunyi seperti ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Saudara-saudara, dalam hidup kita ini kadang-kadang muncul suasana di mana datang ancaman-ancaman dalam kehidupan kita. Sehingga kita merasa tidak aman, saudara-saudara, rasa aman kita terganggu. Terganggu karena ancaman itu dari seputar kita hadir dalam kehidupan kita. Maupun itu anak-anak bisa saja merasa tidak aman tatkala ditinggal orang tuanya, pergi seminggu, 2 minggu, terutama yang balita akan menanti-nantikan orang tuanya kembali. Ada rasa tidak aman. Hidupnya rasa amannya terganggu. Demikian juga saudara-saudara, pemuda bisa saja dalam menantikan kepastian masa depannya, memasuki dunia kerja, bisa saja merasa kurang aman karena tidak ada kepastian. Jadi baik anak, baik pemuda bisa mengalami hal serupa itu. Tentu juga bagi saudara yang madya, dewasa muda, ataupun lansia, saudara-saudara, kita bisa merasa aman karena krisis finansial. Bisa merasa terancam saudara karena kita mengalami gangguan kesehatan, krisis dalam kesehatan, ataupun ancaman seperti dari lingkungan sekarang ini, yaitu datangnya COVID yang entah kapan bisa berakhir. Harapan kita mudah-mudahan lebih cepat, lebih baik. Namun demikianlah adanya ancaman-ancaman yang menimbulkan kita merasa tidak aman. Saudara-saudara, kata Immanuel ini tampil di Alkitab di Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 ditujukan kepada Raja Ahaz. Tatkala Raja Ahaz dikepung, diserang oleh koalisi dua raja, Raja Aram dan raja dari kerajaan Israel Utara, berkoalisi menyerang Ahaz. Dan saat-saat merasa terancam itulah, saat-saat keselamatannya itu dalam ancaman, Tuhan mengucapkan ayat yang di Yesaya pasal 7:14, menawarkan bantuan dengan mengatakan Immanuel. Immanuel berarti Tuhan Allah beserta dengan kita. Dari bahasa Ibrani, artinya bersama, nu artinya kita, el itu Tuhan, Tuhan bersama kita. Saudara-saudara,
Dalam keadaan krisis keamanan itu, Tuhan menyampaikan kesediaan Tuhan untuk menyertai Ahaz, memberikan pertolongan, dan dinyatakan dengan kata Immanuel. Juga saudara-saudara, kita sebagai manusia jatuh di dalam dosa, keturunan Adam dan Hawa, sekarang Tuhan pun bersedia menyelamatkan kita. Untuk mana Tuhan utus Sang Putra Yesus Kristus datang ke dunia ini yang kita rayakan dalam masa raya Natal. Dan saudara-saudara, dalam rangka Yesus datang ke dunia ini, diucapkan di Matius pasal 1 ayat 23, Yesus dinamakan Immanuel. Juru selamat kita itu turun dari surga, diam bersama-sama kita, dan disebut Immanuel, melaksanakan karya keselamatan, tugas menyelamatkan kita dari kebinasaan karena dosa, kebinasaan karena iblis menggenggam kita. Immanuel tampil di dalam saat-saat krisis untuk keselamatan. Saudara-saudara, Yesus datang adalah untuk menyertai kita dalam rangka menyelamatkan kita. Dan karena itu dia disebut Immanuel, Yesus bersama-sama kita. Selain bersama-sama dengan saudara yang sudah menerima Yesus Kristus, saya percaya Tuhan juga bersama-sama dengan keluarga saudara, anak-anak saudara. Terutama saudara dalam suasana ancaman daripada pandemi COVID ini, krisis ekonomi ini, Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita diselamatkan dan Yesus mau bersama-sama kita. Karena itulah dia disebut sebagai Immanuel. Saudara-saudara, saya kenal ada 2 keluarga. Keluarga ini ditinggal oleh suami. Yang satu tatkala anaknya masih batita, menjelang balita. Yang satu lagi ditinggal oleh suaminya tatkala anak-anaknya masih di SMP. Saudara-saudara, mereka keluarga orang beriman, ditinggalkan oleh suami, istri merasa dalam keadaan tidak aman, mengalami ancaman ekonomi, mengalami ancaman juga bagaimana hari depan tanpa tunjangan, tanpa ada suami di sampingnya. Namun dari 2 keluarga ini menoleh ke belakang, saya mendapatkan Yesus Sang Immanuel itu sungguh-sungguh bersama dengan mereka. Yang satu anak-anaknya sekarang sudah bisa kuliah. Yang satu lagi anak-anaknya sudah selesai S1. Kedua istri ini Tuhan sertai dengan mendapatkan pekerjaan, menghidupi keluarganya. Itulah penyertaan Tuhan. Terpujilah Tuhan kita yang mengasihi kita dan menyertai kita. Saudara-saudara, itulah yang dialami oleh orang-orang yang percaya, beriman kepada Sang Immanuel, mengalami penyertaannya dari hari lepas hari. Sekarang kita hidup ini dari waktu ke waktu, selalu ada saja saudara gangguan dalam keamanan hidup kita ini. Baik dalam krisis finansial, baik dalam krisis kesehatan, ataupun ancaman pandemik COVID sekarang ini. Tetapi inilah saatnya kita melaksanakan, kita menerapkan hidup supaya kita mengalami Immanuel. Caranya ialah saudara, tetap beriman kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetap beriman kepada Tuhan Sang Juru Selamat. Dan percaya kepada sabdanya, yaitu kitab suci ini menuntun kita hari lepas hari. Dalam menerapkan iman kita dengan hari lepas hari, kita bersandar, bergantung pada Tuhan, dan kita bekerja, berdoa. Itulah saatnya kita mengalami Tuhan beserta kita dan juga beserta keluarga kita. Saudara-saudara, saya percaya saudara dan saya mau mengalami Immanuel dari waktu ke waktu. Istimewa saat sekarang ini, tatkala kita mengenang, merayakan kedatangan Immanuel, Juru Selamat kita, menyertai saudara dan saya di dalam suasana hari Natal ini. Biarlah dengan mengalami Immanuel, menghayati Immanuel, damai sejahtera Tuhan
menyertai saudara-saudara merayakan Natal walaupun belum bisa hadir di rumah ibadah. Tetapi Tuhan hadir, Sang Immanuel hadir hari lepas hari bersama dengan saudara-saudara. Amin.